Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan 4 kita akan membahas use case diagram. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah. Amin. Lalu materinya ada konsep dan studi kasus. Apa sih use case? Use case adalah sekelompok yang saling terkait dan biasanya ada suatu atau seorang aktor. Itu menurut Tohari tahun 2014. Use case ini membentuk tingkah laku, apa yang dilakukan bukan bagaimana yang melakukan, dan menggambarkan fungsionalitas dari sistem. Itu juga menurut Tohari 2014. Nah, ini tadi dia, apa yang dilakukan bukan bagaimana. Ada aktornya, interaksi antara aktor dengan sistem, itu menurut Yasin tahun 2012. Pemodelannya, use case ini akan ada urutan transaksinya, lalu transaksi tersebut adalah menggambarkan apa yang dilakukan oleh sistem, dan skenarionya pun akan dijelaskan per detail per transaksi. Keuntungannya, kalau kita menggambarkan use case itu dapat kita lihat ada kebutuhan fungsionalnya. Fungsionalnya apa contohnya? Entry data barang, cetak data barang, cetak laporan. Yang kedua, deskripsinya jelas. Ya, karena tadi ada deskripsi use case ya nanti per transaksi. Yang ketiga adalah dasar dalam membentuk tes sistem. Maksudnya membentuk tes sistem ini dalam membuat perangkat lunak. Jadi yang digambarkan di use case itu adalah menu-menu dari aplikasi. Yang ketiga, kebutuhan fungsional teridentifikasi dan operasinya juga teridentifikasi. Dan yang selanjutnya, unit estimasi perkiraan, dapat perkiraan mungkin penggambaran perangkat lunaknya bagaimana, atau perkiraan kalau ada project harganya. Unit terkecil dari delivery, ya karena si delivery ini adalah sistem yang sudah jadi si use case ini adalah langkah awal, berarti unit terkecilnya. Level of use case ada C level, ada fish level, dan kite level. Kalau C level adalah interaksi antara aktor primer dengan sistem. Itu si level, ini level yang paling rendah. Level yang kedua adalah fish level. Fish level adalah yang termasuk si level use case. Jadi banyak interaksi antara aktor dengan sistem itu adalah fish level. Yang ketiga adalah kite level, business use case. Nah, use case ini terdiri dari bisnis ya. Jadi gabungan antara C and fish level. Jadi dua-duanya digabungkan. Jadi semakin banyak di kite level ini tetapi menggambarkan sistem bisnis. Kite level biasanya untuk use case bisnis. C dan fish level ada use case system. Dalam pembuatan use case, biasanya dahulukan membuat yang dasar yaitu C level. Lalu bertahap fish level, dan selanjutnya baru kite level. Kite level ini tadi menurut Fowler tahun 2004. Elemennya ada 4, aktor, use case, subject, boundaries, dan relationship. Itu menurut Dennis tahun 2015. Lalu aktor ini digambarkan oleh seperti ini ya, orang dengan ada tangan dan kakinya. Ini yang berinteraksi, contohnya administrator memanipulasi data atau bagian penjualan mengentri data barang. Dan aktor ini tidak harus manusia. Nah, ini contohnya aktor digambarkannya. Namanya bisa dengan segi 4 notasi atau tulisan saja. Nah, use case ini adalah ellipse, goal atau tujuan dari sistem sesuai dengan kata kerja, kata benda deskriptif. Jadi di dalam ini contohnya entry form, cetak form. Boundary system ini dengan kotak relasi antara aktor-aktor yang menggunakan nama subjek di dalam atau di atas. Lalu ada relationship, ada garis saja, ini association, interaksi antara aktor dengan use case, bergaris saja.
bisa berarah garis dengan anak panah jika komunikasi satu arah. Lalu namun umumnya terjadi kedua arah tanpa anak panah. Jadi kalau kedua arah bisa bolak-balik itu tidak perlu diberikan anak panah. Include. Include ini sebagai syarat. Sebagai syarat berarti use case yang dipakai mengarah pada use case yang dipakai atau dibutuhkan. Jadi kalau misalnya login ya berarti mengarah ke login. Nah, si include ini wajib. Kalau extend ini tidak wajib ya. Karena ini adalah use case lain tambahan. Di mana use case utama dapat berdiri sendiri tanpa use case tambahan, ini namanya extend. Mengarahnya berbeda dengan include. Mengarah pada use case utama. Generalization. Dua buah use case di mana fungsi yang satu merupakan fungsi yang lebih umum. Arah panah mengarah pada use case umum. Nah, ini generalization ini contohnya buku, ada buku cerita, ada buku pelajaran, dan sebagainya. Ini adalah perluasan. Nah, ini ada include. Mengelola pinjaman berarti dia mengarah ke login. Mengelola anggota mengarah ke login. Karena sebelum mengelola ini dia harus login dahulu. Lalu extend. Extend kita lihat. Buka deposit, buka kartu rekening. Jadi setelah buka rekening itu pilihan. Boleh buka deposit atau buat kartu kredit. Atau tidak, keduanya pun boleh. Itu namanya extend. Mengarah ke buka rekening juga. Kita lihat use case-nya. Ini yang extend, buka rekening itu boleh buka deposito atau buat kartu kredit atau tidak, keduanya boleh. Atau yang include ini wajib. Setelah buka rekening itu wajib mencatat data pribadi. Contoh generalisasi lagi. Contoh generalisasi tadi kan sudah buku cerita dan buku pelajaran ya. Nah, ini contoh generalisasi yang selanjutnya adalah di mengelola pustaka itu bisa apa aja sih? Bisa mencari, bisa melihat, bisa menghapus, mengubah, dan menginput atau memasukkan pustaka. Itu adalah generalisasi. Ini ada studi kasus. Ada perusahaan anonim, ada bagian pembelian yang melakukan pemesanan barang. Pemesanan ini adalah kepada supplier dengan mengirimkan surat pemesanan. Lalu supplier mengirim, setelah barang yang dibeli diterima oleh bagian pembelian, maka akan dicek. Supplier mengirim barang ke bagian pembelian tadi setelah memesannya. Lalu dicek surat pesanan dan surat jalan apakah ada cacat atau rusak atau tidak atau mungkin kurang yang akan mempengaruhi stok dan dicatat ke dalam jurnal pembelian. Lalu semua transaksi akan dibuat laporan pemesanan, laporan pembelian, laporan retur, dan laporan retur pembelian untuk pimpinan. Jadi yang melihat laporan ini adalah pimpinan. Jika ada barang rusak maka akan retur dan membuat surat retur ke supplier. Barang yang sudah diterima akan dibayar dengan faktur sebagai buktinya dan dikirim ke supplier untuk bagian keuangan dan bagian pembelian mendapatkan info pembayaran. Nah, kebutuhan fungsional kalau kita lihat dari cerita yang tadi adalah ada data barang, data supplier, akun, pesanan, retur, transaksi beli, jurnal beli, dan laporan. Tadi laporannya banyak ya. Itu bagian pembelian yang mengerjakan. Pimpinan hanya melihat laporan saja. Lalu kita lihat yang C level use case pembelian. Si ini tadi dasar ya. Jadi karena dia bisa bolak-balik, jadi panahnya hanya sekali saja. Si bagian pembelian ini mengolah data barang, data supplier yang tadi sudah ditulis semua dengan menambahkan kata kerja. Lalu membuat laporan. Kenapa ini ada garis kepimpinan? Karena pimpinan dapat melihat dan pimpinan tidak membuat retur, jadi tidak perlu ada garis yang lain. Nah, kita lihat fish levelnya. Fish levelnya itu ditambahkan tadi oleh use case tambahan. Ini include. Kenapa include? Karena ketika bagian pembelian ingin melakukan ini semua harus login dahulu. Ya, lalu saya
atau bagian pembelian ingin membuat jurnal pembelian harus mengolah transaksi pembelian dahulu, itu namanya include. Lalu skenario. Skenario apa sih gunanya? Untuk menjelaskan secara detail bagaimana alurnya. Nah, skenario ini berguna nanti ketika kalian ingin membuat activity diagram. Nah, kita lihat. Kebutuhannya bagian pembelian mengolah dari data pesanan. Jadi skenario ini dibuat per transaksi per use case ini ya. Nah, per use case ini nih. Atau per transaksi yang tadi. Nah, ini per proses bisnis itu bisa juga. Kebutuhannya mengolah data pesanan. Kalau ini per proses bisnis ya. Tujuannya apa? Dapat menambah data pesanan. Preconditionnya, kondisi sebelumnya adalah login dulu ke sistem pembelian. Setelah login apa? Data pesanan. Setelah login, setelah entry, data pesanan tersimpan. Lalu jika kondisinya gagal menyimpan. Aktor utamanya adalah bagian pembelian. Lalu basic path-nya ini. Basic path ini adalah action atau aksi yang dilakukan ketika membuat pesanan. Yang pertama adalah bagian pembelian memilih tambah. Jadi ada tombol tambah di aplikasinya. Lalu menampilkan form pesanan, membuat nomor otomatis, memilih nama supplier, menampilkan kode, memilih kode barang. Jadi yang dilakukan semua di form pesanan itu dijelaskan di sini. Lalu alternate flow atau invarian 1. Apa yang dapat dilakukan oleh si bagian pembelian? Yang pertama, admin dapat melihat data pesanan, lalu sistem menampilkan daftar pesanan yang telah terjadi ataupun yang sedang terjadi. Itu jika mengklik melihat data pesanan. Itu tombol yang lain selain yang ada di dalam pesanan ya. Mengolah data barang tadi setelah memesan, mengolah, nah dapat menambah, mencari, login, tersimpan, terupdate, terhapus, lalu filenya gagal menyimpan, ini juga tadi yang di form. Alternate flow-nya dapat membatalkan inputan, lalu akan menghapus. Bagian pembelian dapat mencari data dan menampilkan data barang. Ini adalah alternatif jika bukan menginput dalam rangka menginput kode barang, bisa seperti ini. Kalau ini basic path ini adalah yang dijelaskan ketika kalian menginput barang. Kalau ini setelah menginput barang. Nah, ini adalah latihan membuat use case diagram sesuai kasus yang diberikan dosen. Kalian membuat use case tentang perpustakaan. Jadi perpustakaan itu sebelum kalian menjadi anggota, kalian harus melakukan pendaftaran dengan form pendaftaran, lalu mendapatkan kartu anggota sehingga kalian dapat meminjam daftar buku yang ada di perpustakaan dan aktor utamanya adalah bagian perpustakaan. Setelah meminjam, si bagian perpustakaan akan mencatat peminjaman di kartu peminjaman, lalu mencatat juga tanggal pengembaliannya. Setelah itu, si peminjam harus mengembalikan sesuai tanggal pengembalian. Jika pengembaliannya lewat dari tanggal, itu akan dikenakan denda. Nah, setelah pengembalian dikenakan denda dan dicatat di kartu peminjaman lagi. Dendanya pun dicatat seperti itu. Di akhir bulan, pimpinan perpustakaan itu akan melihat laporan peminjaman. Sekian, itu latihan yang kalian bisa kerjakan, bisa di Enterprise atau di Visio atau di Word pun gak apa-apa, yang penting kalian bisa menggunakan atau bisa membuat use case. Sekian dari saya, semoga bermanfaat apa yang saya jelaskan hari ini. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.